Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, siapa nama kamu, pas kamu dari mana? Nama saya Sania Sawa, Bu. Saya dari kelas A3. Baik, ada yang perlu Ibu bantu? Ada Ibu, akhir-akhir ini tuh saya lagi capek gitu, Bu. Capek di kuliah, capek banyak tugas, terus capek juga di rumah gitu, Bu. Karena di rumah juga sekarang akhir-akhir itu saya tuh gak nyaman gitu. Oke, terima kasih karena kamu sudah mulai terbuka sekarang. Ibu ingin mendengar lebih dalam bagaimana keadaan kamu di rumah. Ya, Bu, jadi saya tuh ngerasa saya tuh gak bisa diandelin gitu Bu di rumah, terutamanya sama orang tua. Jadi apapun yang saya lakukan itu selalu salah gitu Bu di mata orang tua tuh. Kalau misalkan orang tua nyuruh ini aku lakuin tetap aja jadi kayak serba salah gitu Ibu. Aku tuh bingung, kayak jadi capek kalau misalkan pulang ke rumah juga. Oke, sebelumnya Ibu mau minta izin dulu untuk membawa sebuah catatan, takutnya Ibu lupa gitu ya ke depannya bagaimana. Apakah boleh? Malah Ibu. Oke, jadi tadi bilang sering dituntut di rumah dan nggak tahu juga kamu harus bagaimana. Oke, Ibu, terima kasih gitu ya sudah menyampaikan perasaan kamu. Baik, coba boleh ceritakan lebih lanjut lagi kepada Ibu bagaimana? Boleh Bu, jadi aku tuh ngerasa orang tua tuh banyak menuntut gitu Bu ke aku, kayak nyuruh aku supaya mandiri. Awalnya mereka nyuruh aku buat fokus sekolah, tapi kadang mereka tuh nyuruh buat aku tuh segera mencari pekerjaan, kayak kerja sambil sekolah, katanya biar pengeluaran di rumah tuh gak terlalu banyak. Tapi di sisi lain mereka juga menuntut aku supaya berprestasi gitu Bu. Sedangkan kan kalau misalkan aku kerja sambil sekolah, aku belum mampu. Tapi mereka tuh kayak sering banget gitu Bu nuntut, nggak entah itu dari masalah ekonominya, kemudian dari prestasi aku, dan yang terpenting mereka tuh kadang kalau aku misalkan ngeluh tuh mereka tuh gak mau denger gitu. Baik, sebelumnya kamu pernah nggak kayak ceritain perasaan kamu gitu ke keluarga kamu bagaimana, terus bagaimana reaksi mereka, atau malah ngebandingin kamu sama keadaan orang tua? Pernah Bu, kalau pernah juga aku nyoba gitu ya Bu, malah membandingkan gitu, kayak misalkan dulu juga mama kayak gini, mama gak ngeluh kayak kamu misalkan gitu. Dan itu kan membuat aku tuh kayak kan beda gitu ya, mama-mama aku, tapi kenapa mereka tuh kayak aku tuh harus sesuai dengan apa yang mereka lakukan waktu dulu gitu. Kayak kalau misalkan mama waktu dulu bisa sekolah sambil kerja, bisa sekolah sambil dagang, jadi aku juga nuntut supaya aku tuh mandiri. Kemudian dulu gitunya mama sekolah kemudian kerja, tapi mama juga kayak bisa berprestasi di sekolahnya. Jadi mama tuh selalu nuntut aku untuk selalu berprestasi, selalu mandiri, punya penghasilan. Jadi kayak banyak tuntutan gitu Bu. Aku menangkap pesan bahwa yang kamu butuhkan itu sebenarnya bukan solusi tapi sebuah pengakuan dari keluarga kamu, yang dimana sebuah pelukan emosional ini yang mengatakan bahwa kamu berhak untuk merasa seperti itu, tapi sebaliknya justru keluarga kamu itu malah merespon yang tidak kamu inginkan. Ya Bu, jadi aku tuh ngerasa percuma gitu. Seberjuang apapun aku tuh gak akan dianggap sama mereka. Segimanapun prestasi yang aku dapat, mereka tuh gak pernah mengapresiasi itu gitu Bu. Misalnya aku pernah ranking kelas, aku pernah juara lomba gitu ya Bu, aku mencoba berbagai banyak hal, aku aktif di berbagai organisasi, tapi mereka tuh gak pernah apresiasi. Yang mereka tuju ke aku tuh hanya sekedar kesalahan aku, kekurangan aku, dan hal yang belum aku bisa gitu Bu. Sedangkan hal yang udah aku lakuin selama ini tuh gak ada apa-apanya sama mereka, jadi aku merasa kayak percuma aja berjuang kalau misalkan mereka juga tidak mau mendengarkan aku gitu Bu. Ya baik, Ibu paham. Lalu Ya Bu, jadi kalau misalkan aku mengapresiasi diri aku sendiri gitu, misalnya mah aku dapat juara ini loh, mah aku bisa ini loh, mereka tuh kayak cuman apaan sih, cuma gitu aja gitu kan, ngebaik. Itu membuat aku tuh kayak kok gak ada banget didukungnya gitu sama orang tua. Orang tua tuh kayak gak nganggap aku banget gitu Ibu.
kayak buat apa gitu aku hidup kalau misalkan di rumah juga tidak ada kenyamanan untuk aku gitu. Sebenarnya kamu itu dibesarkan dalam kondisi yang membuatmu percaya bahwa kamu tuh harus berprestasi dulu agar dicintai dan sama keluarga kamu sendiri. Yang dimana itu kayak kamu tuh ngerasa harus membayar dulu gitu ya untuk berprestasi agar kamu dicintai atau dihargai sama keluarga kamu sendiri. Kamu justru malah merasa bersalah kalau misalnya kamu ngerasa kayak menunjukkan kelemahan ke keluarga kamu sendiri. Dan sekarang kamu lelah dan itu sangat manusiawi. Ya Bu, kadang aku tuh berusaha buat oke aku kuat gitu Bu, tapi lama kelamaan aku tuh ternyata kesekuat itu gitu. Aku butuh waktu untuk kadang pengen nangis dan pengen semuanya tuh mengerti gitu Bu, karena kadang hidup banyak tuntutan itu capek ya Bu, kayak harus ini harus itu, tapi kadang juga gak diapresiasi, capek aja gitu Bu. Jadi aku berusaha buat kuat, tapi beberapa kali aku gak kuat gitu. Baik, ibu akan mengajak kamu membangun ruang aman dalam diri kamu sendiri, yang dimana kita juga tidak bisa langsung untuk mengubah lingkungan, tapi kita juga bisa memperkuat fondasi batin kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya ibu bantu mencari cara bersama dengan kamu agar kamu tidak harus selalu mandiri, merasa terbebani atau merasa harus memenuhi ekspektasi keluarga kamu? Bagaimana? Bang Bu, karena jujur aku pengen punya ruang yang aman gitu untuk diri aku sendiri, pengen ada kenyamanan gitu Bu, karena selama ini aku dari kecil sampai sekarang pun kayak gak ada rasa aman gitu Bu di rumah, jauh dari kata nyaman. Makanya kalau misalkan ibu menawarkan untuk mencari jalan keluar, aku sangat mau. Baik, ibu simpulkan sementara kamu itu dituntut untuk mandiri, kuat, dan berprestasi, tapi sama sekali tidak ada dukungan dari keluarga kamu. Akibatnya, kamu menyimpan semuanya sendiri, takut dianggap lemah atau bahkan manja. Sekarang kamu ingin belajar bagaimana caranya menjaga dirimu, mengenali batasmu, dan bahkan memberikan ruang pada emosi yang kamu miliki tanpa merasa kamu bersalah. Hal itu adalah proses pemulihan. Yang penting kamu tidak merasa bersalah pada diri kamu sendiri. Ya Bu, betul. Aku tuh pengen semuanya itu cukup gitu sampai di sini aja, jangan sampai berkelanjutan. Karena aku juga capek dengan keadaan ini semua gitu. Pengen menyudahi gitu. Tapi aku bingung harus bagaimana. Kamu sangat ingin dimengerti, tapi di saat yang sama kamu belajar menahan semua rasa itu karena takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau bahkan takut menjadi beban. Sekarang ibu ingin bertanya dengan jujur, kalau misalnya kamu terus menyimpan emosi itu secara sendiri, secara terpendam, banyak orang yang terlihat kuat di luar tapi diam-diam hancur di dalam karena tidak punya ruang untuk menceritakan. Kalau tidak ditangani, rasa lelah ini bisa berubah menjadi luka yang lebih dalam. Maka dari itu, kamu tidak perlu menunggu semuanya hancur dulu untuk mulai menguatkan diri. Kita bisa mulai sekarang pelan-pelan masing-masing. Iya Bu, kadang aku tuh ngerasa emosi aku tuh hampir mau meledak gitu Bu. Aku capek kayak pura-pura gak ada apa-apa, pura-pura bahagia, pura-pura aman-aman saja. Padahal sebenarnya aku tuh rapuh gitu Bu. Ya betul tadi kata ibu, kayak aku tuh sering kalau dihadapi teman-teman yang lain kayak biasa aja, bercanda. Tapi sebenarnya emosi aku tuh meledak Bu, gak bisa tertahan gitu. Dan aku bingung gitu, kayak kadang juga aku sering marah-marah sendiri, capek ke diri sendiri, bahkan beberapa saat aku kadang benci sama diri sendiri, kayak udah gak benci sekitar, benci keluarga, tapi aku juga benci sama diri aku sendiri karena gak bisa menyelesaikan ini semua gitu. Terima kasih karena kamu sudah berani mengakui itu kepada ibu. Sekarang kita coba fokus pada satu hal yang dimana kamu bisa lakukan minggu ini. Tidak usah banyak-banyak dan tidak usah sulit. Cukup satu perubahan dalam seminggu ini. Misalnya, saat kamu merasa mulai jengkel atau dituntun kembali, kamu boleh menulis sebuah kalimat atau sebuah catatan di buku agar kamu tidak merasa menumpuk gitu ya, tidak merasa terbebani sendiri. Baik Bu, mungkin aku menuliskan hal-hal yang aku rasain gitu ya Bu ya. Tapi kamu juga bisa memberi ruang bagi diri kamu sendiri
untuk hadir secara sadar, kita juga tidak bisa mengontrol reaksi orang lain, tapi kita juga bisa melatih secara merespon gitu ya. Langkah kecil ini bisa menjadi fondasi dari kekuatan emosional kamu sendiri. Baik Bu, saya mulai paham. Jadi mungkin saya harus bisa mengontrol diri saya agar bisa menyesuaikan mungkin ya Bu dengan orang-orang sekitar saya gitu, dengan respon yang timbul. Ya. Kamu tadi bilang bahwa kamu merasa lemah karena ingin dimengerti, tapi ibu justru melihat bahwa mengakui kebutuhan emosional dan diam sejenak itu sebelum reaksi adalah sebuah bentuk kekuatan yang juga sejati, yang dimana juga kita sering berpikir bahwa kekuatan itu harus keras, tegas, atau bahkan harus lantang, yang tahu kapan harus bicara dan kapan menarik diri dengan sehat itu jauh lebih mendalam. Kamu tidak sedang belajar, kamu juga sedang belajar ulang arti kekuatan, dan itu juga bentuk keberanian besar. Kamu sudah melakukan proses yang luar biasa untuk mengenali diri kamu sendiri dengan lebih baik. Baik Bu, mungkin aku tuh harus jujur ya sama diri aku sendiri. Kalau misalkan aku capek, ya udah gitu, jangan terlalu dipaksakan. Kalau aku mau nangis juga, mungkin ya nangis juga aja gitu ya Bu. Karena kalau misalkan aku pura-pura kuat juga ya aku rasa sampai sekarang kayak memperburuk kondisi aku gitu Bu. Sedangkan kalau misalkan aku berusaha untuk menerima semuanya, mungkin akan jauh lebih baik daripada posisi sekarang. Aku tuh masih menyalahkan keadaan gitu, karena kayak capek aja gitu Bu, belum ada semangat untuk aku memperbaiki semuanya. Ya. Kamu gak harus menjelaskan ini semua ke keluarga kamu sekarang. Mungkin mereka belum siap ketika kamu mendengar keluh kesah kamu. Tidak apa-apa, yang bisa kamu lakukan saat ini adalah memperkuat bagian diri kamu sendiri dengan jujur terhadap perasaan atau bahkan mengenali kebutuhan dan melindungi diri kamu. Jika kamu merasa cukup kuat nanti, kamu bisa mulai menata komunikasi kamu secara baik-baik kepada keluarga kamu. Tapi saat ini, izinkan dulu diri kamu untuk menyembuhkan diri dulu kamu. Kamu juga punya hak untuk bilang cukup tanpa harus menjelaskan banyak lebar. Baik Bu, mungkin aku harus perlu jeda gitu ya, jeda sebentar untuk tahu gitu kayak bahwa diri aku itu lelah, diri aku itu capek. Jadi tidak harus bicara sekarang juga ya ke orang tua, perlu waktu juga. Dan mungkin semoga aja gitu harapannya nanti ketika aku mau berkomunikasi dengan baik sama orang tua itu responnya semoga aja sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, bukan seperti sebelum-sebelumnya. Ya mungkin sekarang aku harus punya waktu untuk diri aku sendiri agar aku bisa menyesuaikan diri dengan sekitar, entah itu dari orang tua aku, lingkungan aku, pertemanan aku, agar semuanya tuh baik-baik saja. Jadi mungkin aku tidak terlalu memaksakan dulu gitu ya Bu. Baik, dari cara kamu menjawab, sebenarnya ibu itu punya sebuah kuesioner singkat yang dimana kuesioner itu bisa membantu kamu untuk mengetahui bagaimana emosi kamu itu seperti mendam atau bahkan meledak secara tiba-tiba. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah kamu tertarik dengan kuesioner ini? Tertarik Bu, mungkin dengan kuesioner itu bisa sedikit membantu saya gitu ya Bu, untuk saya lebih tahu saya itu kenapa dan saya itu harus seperti apa nanti ke depannya gitu ya Bu ya. Untuk caranya mudah kok, nggak terlalu sulit, nggak terlalu panjang juga. Cukup satu kalimat jujur aja, seperti hari ini saya merasa capek atau saya merasa kesal, tapi nggak sendiri. Tulisan itu juga hanya untuk menilai diri kamu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Menulis juga membantu kamu untuk mengeluarkan perasaan yang selama ini hanya berputar di kepala kamu sendiri. Selain itu juga kamu perlu bisa mulai mengenali momen kecil dalam hari-harimu yang hangat, seperti obrolan dengan teman atau bahkan momen menarik, napas dalam-dalam. Semua itu bisa menjadi bentuk perawatan diri yang sederhana tapi bermakna. Mungkin maksud Ibu, aku harus menuliskan hal-hal yang aku rasain gitu ya Bu, kayak misalnya hari ini aku capek, hari ini aku lelah, hari ini aku kesal sama orang, hari ini aku
gak ada tempat nyaman di rumah, dan mungkin saya juga harus ngasih afirmasi yang positif gitu ya, bukan hanya pikiran yang negatif aja. Kayak misalkan aku harus semangat karena aku juga perlu hidup, kayak aku itu orang yang berarti dan aku itu diperlukan kok gitu. Ada banyak orang yang masih menyayangi aku meskipun di keluarga orang-orang kayak sayang sama aku gitu ya Bu. Ya. Baik, kalau misalnya kamu tertarik dengan questionnaire ini, kita rencana minggu ini adalah yang pertama, coba kamu tarik nafas lebih dahulu. Nah, setelah itu coba perasaan kamu itu bagaimana? Lebih lega sih Bu, tapi kadang aku pengen nangis. Kalau misalkan di situasi tertentu aku pengen nangis, boleh nggak Bu? Nggak apa-apa, itu lebih bagus karena lebih mengeluarkan emosi kamu gitu daripada harus memendam sendirian. Nah, lalu yang kedua, coba kamu ungkapkan satu kalimat perasaan kamu. Kalau untuk hari ini ya Bu ya, untuk hari ini aku sedang kesal gitu Bu sama keluarga aku. Kalau keluarga aku masih itu mah tiap hari kayak membuat aku kesal aja gitu ya Bu, gak tahu kenapa. Tapi hari ini tuh ditambah aku kayak kesal ke teman-teman aku yang menjengkelkan aja gitu Bu, kayak mancing-mancing emosi aku gitu. Jadi mungkin tuh hari ini aku lebih ngerasa emosi dan lebih ngerasa kesal gitu Bu, belum bisa tenang gitu untuk hari ini mah, kayak membat aja gitu. Oke, baik. Lalu yang ketiga, ada nggak sih momen-momen kecil dalam hidup kamu? Ada sih Bu momen yang membuat aku tuh bahagia banget gitu ya, karena dulu sebelum keluarga aku kayak gini, sebelum mama papa aku kayak gini gitu ya Bu, dulu tuh mereka tuh nggak kayak gitu kok gitu, gak banyak menuntut, gak banyak kayak gak ngehargain aku sebagai anakku juga, enggak. Dulu mah kayak aku tuh pernah kok di posisi punya keluarga cemara gitu Bu, kayak orang tua yang mendukung aku, yang mengapresiasi aku tuh pernah ada di momen seperti itu, dan itu tuh sampai sekarang gak pernah aku lupain. Namun semuanya tuh berubah semenjak aku punya adik gitu Bu. Jadi semenjak aku punya adik, orang tua aku tuh jadi beda gitu ke aku, kayak mereka tuh lebih mengutamain adik aku, lebih mengapresiasi adik aku, lebih kayak mendukung dan apa ya, apapun tuh buat adik aku gitu. Sedangkan ke aku mah jadi kurang apresiasi, kayak sering menuntut, gak boleh ngeluh, harus mandiri dan sebagainya gitu Bu. Jadi mungkin untuk momen yang paling berharga gitu ya Bu dalam hidup, momen yang sangat aku gak bisa lupain sampai saat ini itu ketika aku pernah berada di posisi keluarga yang cemara gitu Bu, orang tua yang support aku, orang tua yang paham dengan keadaan aku, yang selalu dengerin aku, dan itu yang membuat aku sampai sekarang itu ingin lagi di momen itu gitu Bu. Oke, kita bahas langkah selanjutnya. Yang keempat, kamu bisa membaca modul, buku, atau bahkan menonton gitu ya yang ada afirmasi positifnya ke kamu. Oh, jadi aku kayak nyari buku yang bisa ngasih aku semangat gitu ya Bu. Tapi aku tuh kurang suka baca buku sih Bu. Kalau nulis tadi ya aku tuh suka karena aku juga sering gitu nulis-nulis hal lain. Tapi kalau baca mah itu bukan hobi aku gitu ya Bu. Tapi mungkin aku tuh punya hobi kayak nonton gitu Ibu. Kalau misalkan diganti bacaannya jadi kayak aku nonton di YouTube, atau kayak kalau aku misalkan scroll TikTok gitu Ibu kan suka banyak gitu ya yang ada nasihat atau afirmasi positif buat diri aku, itu boleh kan? Boleh, nggak apa-apa ya, misalkan ada afirmasi positif. Kalau misalnya kamu masih butuh ibu, kamu bisa kirim pesan ke ibu kalau misalnya dari hari Sabtu dan hari Minggu misalnya. Oh, jadi aku kayak ini ya Bu, ngumpulin gitu misalnya Senin sampai Jumat aku ngelakuin apa aja, aku masih apa aja. Nanti aku boleh kan cerita ke ibu kayak misalnya, ibu aku dari seminggu ini tuh aku udah ngelakuin hal-hal ini, aku udah ngerasain hal-hal ini, kayak gitu boleh Ibu? Boleh banget, ke ibu bisa menerima kamu. Setelah kita bicara panjang-panjang ini, bagaimana perasaan kamu sebelum datang ke sini dan sesudah? Kalau sebelumnya sih Bu, aku tuh kayak berkecamuk gitu ya Bu, kayak gak tau lah perasaan tuh antara capek, antara
sedih, bingung gitu. Tapi kemudian pas tadi datang juga kayak butuh agak-agak ragu gitu Bu. Kalau aku cerita ini ke ibu bisa bantu gak ya? Dan aku juga bisa punya jalan keluar gak ya? Mungkin aku awalnya bingung gitu Bu, bingung, capek, kayak dan ragu-ragu aja. Mungkin setelah berjalannya waktu, alhamdulillah gitu ya Bu, sedikit lebih tenang meskipun masih sedikit gitu ya Bu, karena kan aku belum ngelakuin hal-hal yang tadi kita rencanain sama ibu gitu ya. Jadinya mungkin alhamdulillahnya udah lebih tenang, lebih lega, dan udah punya planning gitu Bu ke depannya. Oh aku harus ngelakuin hal-hal yang sebelumnya aku gak lakuin, kayak misalkan tadi aku harus menulis hal-hal yang positif, kemudian aku afirmasi diri aku ke positif, aku nulisin hal-hal yang sudah aku lakuin setiap harinya gitu, kemudian aku nyari tontonan, aku nyari bacaan yang bisa membuat aku tuh lebih semangat gitu ya Bu. Dan jadi dari sebelumnya aku kebingungan, sekarang aku udah punya planning gitu Bu, oh aku harus ngelakuin hal-hal itu untuk kedepannya. Jadi perasaannya lebih lega dan kayak lebih semangat gitu Bu, karena aku udah gak bingung lagi kayak oh aku harus ngelakuin ini gitu. Mungkin aku juga nantinya bisa lebih cuek lagi gitu ya Bu, gak terlalu terus monoton di hal-hal yang membuat aku sedih. Mungkin aku kayak nyari-nyari hal lain yang bisa membuat aku bahagia gitu Ibu. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak kepada kamu karena udah datang ke sini, udah percaya juga sama Ibu. Mungkin sesi akhirnya sampai sini dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut sesi depan lagi. Oh ya, terima kasih juga Ibu ya. Ibu udah membantu aku untuk mencari jalan keluar semuanya ini. Ibu kalau misalkan nanti aku ada hal yang ingin aku ceritain lagi sama Ibu, boleh gak aku datang ke sini lagi? Boleh kok Ibu terus terima.